Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan terkait soal dan pembahasan materi cost volume profit analysis atau juga kadang-kadang sering disebut sebagai break even point analysis, analisis titik impas yang merupakan materi dalam akuntansi manajemen. Saya akan paparkan dulu soalnya, kemudian saya akan bahas juga jawaban dari soal tersebut secara komprehensif. Kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. Berikut ini adalah data produksi kue pelangi dan dari toko kue enak selalu untuk periode 1 bulan. Biaya variabel produksi per unitnya 20.000, biaya tetap produksi per bulannya 43 juta, biaya variabel penjualan dan administrasi per unit 10.000, biaya tetap penjualan dan administrasi per bulan 20 juta. Kemudian harga jual per unit kue pelangi adalah Rp100.000. Diminta yang pertama, berapakah titik impas dalam unit untuk kue pelangi setiap bulannya? Kedua, berapakah titik impas dalam rupiah untuk penjualan untuk kue pelangi setiap bulannya? Jadi berapakah penjualan yang mendapatkan titik impas gitu ya, nomor 2. Nomor 3, jelaskan faktor-faktor yang dapat menurunkan titik impas dalam unit. Nomor 4, jika harga jual naik sebesar 20% dan biaya tetap produksi turun menjadi 34 juta per bulannya, berapakah BEP atau break even point dalam unit atau titik impas dalam unit? Jelaskan analisis Anda terkait perubahan pada harga jual dan biaya tetap produksi pada BEP dalam unit. Kemudian yang kelima, jika toko kue enak ingin memperoleh keuntungan sebelum pajak per bulannya sebesar 21 juta rupiah, berapakah jumlah kue pelangi yang harus terjual? Gunakan data awal dalam menghitung unit yang harus terjual ya, jadi tidak menggunakan data yang nomor 4. Kemudian nomor 6, jika toko kue enak ingin memperoleh keuntungan setelah pajak per bulannya sebesar 25 juta, berapakah jumlah kue pelangi yang harus terjual? Gunakan data awal dalam menghitung unit yang harus terjual, asumsikan tarif pajak sebesar 20%. Nah, itu adalah pertanyaan dari soal ini 1-6 yang akan saya bahas berikutnya. Saya akan bahas yang pertama adalah titik impas dalam unit atau break even point dalam unit. Berapakah jumlah unit yang harus terjual agar perusahaan memperoleh laba sama dengan 0. Tidak laba tapi juga tidak rugi. Nah, dari soal kita dapatkan informasi harga jual per unitnya adalah Rp100.000, biaya tetap produksinya adalah Rp43 juta per bulan, biaya tetap penjualan dan administrasinya adalah Rp20 juta per bulan, biaya variabel produksinya adalah Rp20.000 per unit, dan biaya variabel penjualan administrasi adalah Rp10.000 per unit. Nah, BEP dalam unit formulanya adalah titik impas sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, biaya tetapnya ini adalah biaya tetap seluruh biaya tetap perusahaan ya, produksi dan non produksi. Dalam hal ini adalah selling and administration ya, penjualan dan administrasi. Nah, biaya variabelnya pun juga ini biaya variabel produksi dan biaya variabel penjualan dan administrasi. Maka biaya tetap produksinya 43 juta, kemudian biaya tetap penjualan dan administrasinya 20 juta, dibagi harga jual per unitnya 100.000, biaya variabel produksi per unit 20.000, dan biaya variabel penjualan dan administrasi 10.000. Maka 63 juta dibagi dengan 70.000, titik impas dalam unit adalah 900 unit. Berarti perusahaan per bulannya harus menjual 900 unit kue pelangi agar memperoleh titik impas. Laba sama dengan 0, tidak laba dan juga tidak rugi. Nah, ini titik impas dalam unit ya. Nah, berikutnya adalah titik impas dalam penjualan. Berapa jumlah penjualan dalam rupiah yang membuat perusahaan tidak untung, tidak rugi, atau laba sama dengan 0. Sebelum menghitung titik impas dalam penjualan, kita harus menghitung dulu namanya rasio margin kontribusi. Nah, ini adalah margin kontribusi dikurangi dengan penjualan. Margin kontribusi atau contribution margin ini adalah harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, ini biaya variabel produksi dan biaya
variabel penjualan dan administrasi. Nah, ya, penjualan ini berarti mudahnya ya harga jual gitu ya. Nah, kalau per unit rasio margin kontribusinya adalah harga jualnya 100.000, kemudian 20.000 biaya produksi variabel produksi per unit, 10.000 biaya penjualan dan administrasi per unit. 100.000 kurang 20 kurang 10, 70.000 dibagi harga jualnya 100.000, maka rasio margin kontribusinya adalah 70.000 bagi 100.000 sama dengan 70%. Nah, setelah mendapatkan rasio margin kontribusi 70%, setelah memperoleh rasio margin kontribusi, maka kita bisa menghitung titik impas dalam penjualan itu adalah biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Biaya tetapnya ini kita peroleh biaya tetap produksi dan penjualan administrasi 43 juta plus 20 juta dibagi dengan rasio margin kontribusi yang sudah kita hitung sebelumnya 70%. Maka titik impas dalam penjualan adalah 90 juta rupiah. Berarti perusahaan harus mendapatkan penjualan sebulannya sebesar 90 juta rupiah agar mendapatkan break even point atau titik impas. Nah, pertanyaan berikutnya adalah faktor-faktor yang menurunkan titik impas, yang membuat titik impas menjadi menurun. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita gunakan formula penentuan titik impas dalam unit. Titik impas dalam unit itu adalah biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi jika titik impas ingin turun, nah, maka mudahnya biaya tetap ini harus turun. Faktor yang lain tetap, biaya tetapnya turun, titik impas pasti turun. Atau harga jual per unit, nah ini harga jual per unitnya ini naik. Jadi kalau harga jual per unitnya naik, biaya tetapnya biaya tetap tidak berubah, biaya variabel per unit tidak berubah, harga jualnya naik, maka otomatis titik impasnya turun. Atau biaya variabelnya ini juga mengalami penurunan. Biaya variabelnya turun, biaya tetapnya tetap, harga jualnya juga tetap, biaya variabel turun, titik impas akan turun. Jadi untuk menjawab faktor-faktor yang menurunkan titik impas, lihat kembali ke formula mencari titik impas dalam unit. Berikutnya, pertanyaan keempat, kita masuk dalam titik impas dalam unit analisis sensitivitas. Nah, ini harga jualnya itu berubah dari Rp100 menjadi 100.000 per unit menjadi 120.000 per unit. Biaya tetap produksinya turun dari 43 juta menjadi 34 juta. Adapun biaya tetap penjualan, kemudian biaya variabel produksi, dan biaya variabel penjualan administrasi per unit itu tetap. Jadi yang berubah adalah harga jual dari 100.000 menjadi naik 120.000. Kemudian biaya tetap produksi dari 40 juta turun menjadi 34 juta. Nah, apa dampaknya perubahan dua faktor ini terhadap titik impas dalam unit? Oke, titik impas dalam unit seperti biasa. Biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, sekarang biaya tetap produksinya turun bukan 43 juta tapi 34 juta. Kemudian biaya tetap penjualan dan administrasi tetap 20 juta. Dibagi harga jualnya bukan 100.000 tapi 120.000 naik. Ini biaya variabel produksi dan penjualan administrasinya tetap. Maka dengan adanya penurunan biaya tetap produksi, kenaikan harga jual, titik impasnya menjadi 600 unit. Nah, di perhitungan awal, silakan lihat jawaban yang pertama, itu BEP-nya adalah 900 unit. Nah, dengan turunnya biaya produksi per unit yang tetap dan kenaikan harga jual produk, maka BEP turun dari 900 menjadi 600 unit. Berikutnya adalah menentukan target keuntungan sebelum pajak. Perusahaan tentu saja tidak ingin hanya mendapatkan break even point. Perusahaan punya target keuntungan. Nah, dalam hal ini target keuntungan yang ingin diperoleh adalah sebelum pajak. Berapa jumlah penjualan dalam unit yang harus diperoleh perusahaan agar mencapai target keuntungan sebelum pajak. Nah, kita bisa menggunakan formula BEP dalam mencari BEP per unit dengan memodifikasinya sedikit saja.
Nah, target penjualan dengan keuntungan sebelum pajak itu adalah biaya tetap yang ada ditambah target laba sebelum pajak dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Biaya tetapnya itu adalah 63 juta rupiah ya, produksi dan penjualan administrasi, kemudian target laba sebelum pajaknya 21 juta rupiah. Dibagi dengan 70.000 margin kontribusi, maka yang harus dijual adalah 1.200 unit. Untuk memperoleh laba sebelum pajak 21 juta, perusahaan harus menjual 1.200 per unit. Penjualan di atas BEP 900 unit, maka perusahaan akan memperoleh profit atau keuntungan. Nah, harus jual 1.200 ingin dapat target laba sebelum pajak. Oke. Berikutnya bagaimana kalau perusahaan menginginkan target keuntungan setelah pajak, bukan sebelum pajak. Nah, maka kita akan modifikasi sedikit dari formula untuk menentukan target penjualan untuk memperoleh target laba sebelum pajak ya. Jadi langkah yang pertama, kita merubah dulu target laba setelah pajak menjadi laba sebelum pajak. Nah, laba setelah pajak yang ingin diperoleh adalah 25 juta, tarif pajaknya diasumsikan sebesar 20%. Maka laba sebelum pajaknya adalah laba setelah pajak dibagi 1 minus tarif pajak. Berarti 25 juta dibagi 1 minus 20% tarif pajaknya. Maka target laba sebelum pajaknya adalah 31 juta 250 ribu rupiah. Nah, langkah kedua mencari target penjualan untuk memperoleh laba keuntungan setelah pajak. Karena di langkah pertama kita sudah dapat laba sebelum pajak, maka target penjualannya adalah biaya tetap ditambah target laba sebelum pajak dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Biaya tetapnya itu 63 juta rupiah, kemudian laba setelah pajak yang dikonvert menjadi laba sebelum pajak dengan tarif pajak 20% adalah 31 juta 250 ribu rupiah. Dibagi dengan margin kontribusi per unitnya 70.000, maka yang harus terjual adalah 1.347. Ini sebetulnya 1.346, sekian ya. Cuma dibulatkan menjadi 1.347 unit. Dengan demikian berakhir sudah materi saya terkait dengan soal dan pembahasan cost follow profit analysis atau break even point analysis. Jangan lupa mengunjungi perbitalemba.com, dapatkan koleksi-koleksi buku-buku terbitan perbitalemba.com ya. Kemudian juga silakan kunjungi e-learning perbitalemba.com, training perbitalemba.com, dan jika ingin berbelanja buku Salemba original secara online, silakan kunjungi lexikabookstore.com. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.